Oke, halo selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian semua masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai perubahan wujud zat ya, atau perubahan wujud benda. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Yang pertama, Bapak mau kalian mampu untuk menjelaskan jenis-jenis benda dan sifatnya setelah kalian belajar materi hari ini ya. Kemudian yang kedua, Bapak berharap kalian mampu menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda ya. Kemudian nanti ada perubahan wujud benda itu apa saja, jelaskan juga nanti. Nah, kemudian yang ketiga, kalian itu mampu untuk melakukan percobaan ya. Percobaan tentang perubahan wujud benda. Jadi nanti akan ada tugas yang akan kalian kerjakan tentang perubahan wujud benda juga ya. Nah, jadi simak baik-baik ya. Nah, sebelumnya Bapak mau review dulu bahwa kalian itu kan sudah mempelajari tentang sifat kalor ya, energi panas itu apa dan bagaimana dia bisa kemudian berpindah ya. Contoh-contohnya apa saja sumber energi panas ya. Kemudian kalian juga sudah tentang bagaimana perpindahan kalor itu ya, Bapak sudah jelaskan di video-video sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Namun kita harus tahu dulu apa itu bendanya ya. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, Bapak mau jelaskan mengenai 3 jenis benda atau zat ya. Yang pertama itu ada benda padat, yang kedua ada benda cair atau zat cair, dan yang ketiga itu ada benda gas atau zat gas ya. Nah, benda padat itu contohnya seperti ini ya, logam, batu, plastik dan lain-lain. Intinya yang bersifat padat, keras ya. Kemudian yang cair, misalnya ada air, minyak ya. Intinya yang sejenis itu ya, yang cair-cair. Kemudian yang gas contohnya misalnya uap air, asap ya, dan sejenis itu ya. Intinya yang bersifat yang seperti gas itu ya, uap air. Kalian pasti pernah lihat uap ya, embun ya, embun lagi. Maksud Bapak itu kayak kabut ya, seperti itu. Yang penting yang berwujud seperti itu. Nah, kita akan mempelajari tentang sifat benda padat, cair dan gas ya. Nah, yang pertama itu kita mau lihat dari sisi bentuknya. Nah, kira-kira bentuk benda padat ini bagaimana sifatnya? Nah, dari sisi bentuk, benda padat itu dia bentuknya tetap ya. Jadi kalau dia dipindahkan pasti bentuknya tetap. Misalnya kita memindahkan batu. Batu itu kalau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain pasti dia akan tetap saja ya. Dia tidak berubah begitu. Nah, kalau misalnya benda cair ya, dia pasti akan mengikuti wadah. Bentuknya itu akan mengikuti wadah. Misalnya kita pindahkan air dari gelas ke botol ya. Kalau dia di dalam gelas pasti dia bentuknya akan mengikuti bentuk gelas ya. Kemudian kalau dipindahkan ke botol pasti bentuk air akan mengikuti bentuk wadah botol itu ya, seperti itu. Sedangkan kalau yang benda gas bentuknya itu dia tidak memiliki bentuk ya. Jadi dia tergantung ruangnya. Kalau ruangnya terbuka ya dia akan mengikuti ruang itu ya. Jadi dia tidak memiliki bentuk seperti benda padat dan benda cair begitu ya. Nah, kemudian kalau lihat dari sisi volume, kira-kira sifatnya seperti apa? Kalau benda padat itu dia bersifat tetap juga ya. Jadi kalau dipindahkan volumenya ya tetap ya. Dia tidak berubah begitu. Volume maksudnya isi bendanya begitu ya. Kemudian kalau benda cair dipindahkan juga dia mungkin bentuknya berubah, tapi volumenya itu juga tetap gitu ya. Misalnya kita punya air 1 liter, kemudian kita taruh di dalam ember ya. Nah, 1 liter itu kalau kita pindahkan juga ke botol ya, dia tetap volumenya akan 1 liter ya, tidak berubah begitu.
Nah, sedangkan kalau yang gas itu tergantung pada tempatnya. Volumenya itu tergantung pada tempatnya. Jadi kalau gas itu kan dia bebas. Jadi dia kalau tempatnya sempit ya dia ikut volumenya itu juga akan sedikit. Nah, kalau tempatnya luas ya dia akan volumenya lebih besar gitu. Yang penting volumenya itu tergantung pada tempatnya. Nah, yang ketiga kita mau lihat dari partikelnya. Nah, ini yang penting ini. Partikel ini kalau yang benda padat ya, atau yang zat padat ini jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Nah, partikel itu seperti apa? Nah, Bapak bisa gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, itu ya, dalam bahasa lainnya itu partikel zat padat itu solid namanya. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini ya, di gambar di atas ini dia sangat rapat, satu partikel dengan partikel yang lain itu sangat rapat ya. Jadi dia hampir tidak memiliki ruang untuk bisa bergerak begitu. Jadi sulit untuk bisa merubah ini nih partikel-partikelnya ini supaya bisa lepas begitu ya. Nah, sedangkan kalau yang cair ya, jarak antar partikelnya itu agak renggang. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini lihat. Nah, dia partikel-partikelnya itu tidak sepadat yang di sini ya, tidak sepadat ini ya. Nah, dia masih ada ruang untuk bisa bergerak antar partikelnya. Makanya kalau air itu kan bisa mengalir ya. Kalau zat padat itu kan tidak bisa ya, tidak bisa. Pasti dia akan, kalau bisa jatuh pun dia menggelinding paling ya, tidak bisa mengalir seperti air begitu. Nah, sedangkan kalau yang gas ya, jarak antar partikelnya itu sangat renggang. Nah, gambar partikelnya kira-kira seperti ini ya. Lihat, ada perbedaan ya antara satu dengan yang lain. Yang ini lebih bebas daripada yang ini, yang cair ya. Yang gas punya lebih bebas daripada yang cair. Artinya apa? Artinya gas ini partikel-partikelnya ini sangat bebas untuk bergerak ya. Makanya di sini sifatnya dia tidak punya bentuk karena dia bebas bergerak begitu. Kemudian volumenya juga tergantung tempat karena partikel-partikelnya itu akan bergerak sangat bebas ya, sehingga volume dan bentuknya itu juga dia tidak punya bentuk, dan volumenya itu juga tergantung tempat begitu ya. Nah, jadi itu sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Kemudian kita mau belajar tentang perubahan wujud zat. Tapi apa itu perubahan? Ya. Nah, perubahan itu adalah suatu hal yang berubah atau suatu pertukaran atau dia beralih, begitu ya. Nah, artinya kalau kita belajar tentang perubahan wujud zat, maka zat itu dia berubah, ya, dia bertukar atau dia beralih menjadi zat yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi, perubahan wujud zat itu kita coba pelajari satu-satu. Ya, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa perubahan wujud zat itu adalah perubahan wujud suatu zat menjadi wujud zat yang lain. Ingat ya, wujudnya yang berubah. Ya, wujud yang berubah. Begitu. Nah, jadi tadi Bapak sudah jelaskan ada 3 jenis benda ya, padat, cair, dan gas. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Kira-kira perubahannya itu apa saja ya, kira-kira. Nah, kalau dari padat ke cair ya, itu disebut dengan mencair. Nah, kenapa bisa mencair? Karena ada pengaruh kalor ya, pengaruh kalor begitu. Jadi benda padat itu kalau dia menerima panas ya, menerima panas. Di sini Bapak gambarkan yang warna merah itu sebagai dia menerima panas ya. Ketika benda padat menerima panas, dia akan mencair begitu. Jadi perubahan zat dari padat ke cair disebut mencair. Dan sebaliknya, kalau misalnya dari cair ke padat, itu disebut membeku ya. Pasti anak-anak semua sudah tahu ya, membeku. Jadi kalau dari cair ke padat itu membeku. Nah, kemudian kalau dari cair ke gas ya, cair ke gas itu disebut dengan menguap ya, menguap. Nah, masih warna merah karena dia menerima energi panas ya, atau kalor, sehingga dia zat cairnya itu
ketika menerima panas dalam suhu tertentu dia akan berubah menjadi gas, begitu ya. Nah, kemudian kalau dari gas ke padat, nah itu disebut dengan mengembun, ya. Jadi dalam perubahan suhu dari bentuk gas itu, ketika ada perubahan suhu dia akan berubah menjadi cair, ya, menjadi zat cair. Kemudian kalau misalnya dari gas ke padat itu disebut mengkristal, ya, mengkristal. Jadi kalau dari gas ke padat disebut mengkristal. Dan yang terakhir kalau dari padat ke gas itu disebut dengan menyublim, ya, atau bahasa lainnya sublimasi, begitu. Jadi menyublim dari padat ke gas. Nah, Bapak akan jelaskan contohnya satu persatu. Kira-kira seperti apa tuh? Nah, kalau yang dari padat menjadi cair, ya, dari padat menjadi cair itu disebut mencair. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalnya es batu yang kalau misalnya kita tinggalkan di ruang terbuka, ya, ruang terbuka pasti itu suhunya lebih tinggi daripada suhu es batu, sehingga es batu itu mencair, begitu ya. Jadi ada pengaruh kalor di situ. Nah, kemudian ini lagi. Misalnya mentega yang kita panaskan di atas wajan. Nah, itu karena menteganya menerima kalor atau energi panas dari wajan yang dari pembakaran kompor itu. Nah, akhirnya mentega ini menjadi cair, begitu ya. Jadi ingat, perubahan wujud benda ini dipengaruhi oleh kalor, ya. Nah, jadi misalnya tadi ini es batu dan mentega ini, ya. Jadi dipengaruhi oleh kalor. Nah, kemudian yang kedua, misalnya dari cair ke padat, ya, itu membeku tadi kita bilang, ya. Nah, contohnya apa saja? Misalnya ini ya, yang ini masih cair, tapi ketika kita masukkan dalam freezer dia menjadi es batu, ya, membeku dia. Nah, jadi air yang dalam gelas ini mungkin apa ini, aqua atau apa ini. Nah, dia ketika kita masukkan di freezer, ya, suhunya itu kan turun, ya. Nah, makanya di sini Bapak lambangkan dengan warna biru. Jadi suhunya turun, akhirnya dia menjadi benda padat, ya. Jadi dia melepaskan kalor di situ. Jadi ingat, perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh kalor, ya. Benda itu melepaskan atau dia menerima panas, ya, atau kalor itu. Kalau di sini kan dari cair ke padat dia bisa membeku karena dia melepaskan kalor, ya, ketika dimasukkan dalam freezer. Contoh yang kedua itu misalnya ini, pembuatan agar-agar, ya. Pembuatan agar-agar di sini kan agar-agar kalau kita masak itu kan masih panas, ya. Sedangkan kalau kita sudah biarkan di ruang terbuka itu suhunya lebih rendah daripada sebelumnya ketika selesai dimasak agar-agarnya, ya. Dan ketika dibiarkan suhunya turun, ya. Ini Bapak warnai dengan warna biru, suhunya turun sehingga agar-agar yang dipanaskan tadi itu dia lama-lama menjadi beku, ya, dan berubah menjadi benda padat, ya. Seperti itu, lebih mengeras dari sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang berikut. Nah, ini contoh yang cair ke gas, ya, yang kita sebut menguap. Nah, contohnya itu seperti ini, ya. Yang pasti misalnya kita menjemur pakaian yang basah. Ketika pakaian yang basah ketika kita jemur, ya, artinya pakaian kita itu menerima panas, ya. Makanya di sini Bapak lambangkan dengan warna merah, ya, karena yang cair di baju ini dia menerima panas sehingga dia lama-lama berubah menjadi gas, ya, kering. Jadi baju kita itu dari yang basah menjadi kering, artinya airnya menguap, ya, menguap ketika menerima kalor, begitu, ya. Jadi berubah dari cair menjadi gas, ya, dia menguap ke udara sana, seperti itu. Nah, contoh yang kedua itu misalnya kita merebus air, ini yang paling jelas terlihat, ya, ketika kita melihat merebus air ini atau memanaskan air, ya. Kalian lihat ada gelembung-gelembung yang naik, ya. Gelembung-gelembung yang naik ini adalah
dan kemudian kalian bisa lihat juga ada uap-uap air yang keluar dari situ. Nah, itu menunjukkan air itu berubah menjadi uap air. Artinya dia berubah menjadi wujud yang lain, ya. Dia berubah menjadi gas, begitu. Nah, jadi itu contoh yang kedua. Nah, kita lanjut ke contoh yang berikut. Nah, yaitu kita lihat yang mengembun, ya, yaitu perubahan dari zat gas ke zat cair. Nah, misalnya seperti ini. Kalian pernah lihat seperti ini, ya? Kaca mobil itu kalau misalnya ada hujan, dia ada muncul seperti ini. Nah, ini ada titik-titik air yang muncul di pinggiran kaca, ya. Ini karena perbedaan suhu, ya, perbedaan suhu antara yang di luar mobil dengan di dalam mobil, sehingga embunnya itu timbul, begitu ya, muncul. Jadi yang gas itu dia berubah menjadi cair, ya, seperti itu. Nah, jadi itu contoh mengembun. Kemudian misalnya ini lagi, ya, ketika di pagi hari, kalau misalnya kalian lihat di pinggir-pinggir daun, ya, di permukaan daun itu biasanya ada embun-embun yang melekat pada permukaan daun di pagi hari, ya. Itu karena perubahan suhu di pagi hari. Itu kan dari malam dingin kemudian menuju ke pagi itu kan mulai agak panas. Jadi ada perubahan suhu, ada pelepasan kalor di situ, ya. Ada perubahan suhu sehingga menimbulkan perubahan wujud zat ini, ya, dari gas ke cair, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu perubahan dari gas ke padat, yaitu mengkristal, ya, mengkristal. Nah, di sini contohnya itu misalnya ini, ya, pembentukan salju, ya, pembentukan salju. Jadi salju itu mengkristal, dia dari gas, ya, dari awan di langit, kemudian karena ada perubahan suhu sehingga dia membentuk kristal-kristal yang akhirnya jatuh ke bumi, ya, dalam bentuk zat padat, es itu, ya. Jadi seperti itu contoh yang pertama. Yang kedua itu misalnya ini, ya, butir-butir kristal di dalam freezer, ya. Itu kan dia dari gas, ya, yang dimasukkan ke dalam freezer. Kalau misalnya kita tinggalkan, ya, lama-lama semakin lama kristal es yang ada di dalam freezer itu semakin banyak, ya. Itu membuktikan bahwa ada perubahan dari gas menjadi padat di dalam freezer itu, ya. Nah, itu tentang yang mengkristal. Dan yang kemudian itu menyublim, ya, yaitu perubahan dari padat menjadi gas. Nah, misalnya apa? Misalnya seperti ini. Kalian pernah lihat ini namanya Ini namanya kapur barus, ya, kapur barus. Kapur barus ini biasanya semacam pengharum lemari, ya. Kemudian ada juga kapur barus yang untuk di toilet, ya. Kira-kira seperti itu, yang ada warna-warna itu. Biasanya lebih besar lagi, ya, yang biasa ditaruh di toilet supaya tidak terlalu bau. Nah, ini benda padat yang dibiarkan yang akhirnya dia itu berubah menjadi gas, ya, berubah begitu. Nah, dia berubah dari padat menjadi gas. Nah, itu contoh kapur barus. Kemudian contoh yang kedua itu misalnya ini. Kalian mungkin pernah lihat ini, tapi tidak tahu saja namanya apa. Nah, ini namanya dry ice atau es kering, ya, es kering. Nah, es kering ini biasanya dia membentuk fenomena seperti ini. Nah, ini dia keluar uap-uap ketika es ini dimasukkan ke dalam air, begitu, ya. Dimasukkan ke dalam air. Nah, di situ es kering ini kan dia padat. Nah, ketika dia bersentuhan dengan air, dia akan mengeluarkan gas ini, ya. Nah, jadi ada perubahan dari padat menjadi gas ini. Nah, biasanya ini kalau kalian lihat di konser-konser atau di acara TV-TV biasanya ada seperti ini. Nah, itu adalah es kering yang dimasukkan ke dalam air dan dia berubah menjadi gas ini, ya. Jadi dari padat dia berubah menjadi gas. Seperti itu. Nah, itu untuk yang contoh-contoh yang kita pelajari tentang perubahan wujud zat. Nah, jadi kira-kira itu. Nah, setelah mempelajari materi yang tadi, kita sudah belajar, ya, tentang
benda, kemudian sifat-sifat benda apa saja ya. Dan kita juga sudah belajar tentang perubahan wujud zat. Nah, dan ingat juga perubahan wujud zat itu dipengaruhi oleh kalor ya. Jadi itu perubahan wujud zat itu dipengaruhi oleh kalor. Benda itu menerima panas atau dia melepaskan panas ya, melepaskan kalor. Nah, jadi berdasarkan yang sudah kita pelajari hari ini, kesimpulan pertama yaitu ada 3 jenis benda, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, padat itu sifatnya dia memiliki volume dan bentuk yang tetap, partikelnya sangat rapat ya. Kemudian yang benda cair, volumenya tetap, bentuknya mengikuti wadah, partikelnya agak renggang. Nah, kemudian yang gas, volumenya tergantung ruang dan bentuknya tidak tetap ya. Dan partikelnya sangat renggang atau sangat bebas gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, kita bisa tahu bahwa perubahan wujud zat itu dipengaruhi oleh energi panas ya. Misalnya tadi Bapak sudah contohkan, es mencair ketika disinari cahaya matahari atau suhu di sekitarnya itu meningkat ya. Jadi benda itu perubahannya itu dia dipengaruhi oleh kalor ya. Benda itu menerima panas atau melepaskan panas sehingga menimbulkan perubahan wujud daripada zat atau benda tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, perubahan wujud benda ada beberapa macam ya, mulai dari mencair, ya, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah, kalau yang mencair tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa dia dari padat ke cair. Kalau membeku sebaliknya, dari cair ke padat. Kalau yang menguap itu kan dari cair ke gas. Sedangkan kalau mengembun dari gas ke cair. Kalau mengkristal itu dari gas ke padat. Dan menyublim itu dari padat ke gas. Seperti itu. Nah, jadi demikian video pembelajaran hari ini. Bapak berharap kalian semua yang sudah menonton menyimak dengan baik setiap penjelasan sehingga kalian bisa memahami bahwa setiap benda itu memiliki sifatnya masing-masing dan itu mempengaruhi bagaimana dia bisa berubah ya. Jadi kalau tadi juga Bapak sudah jelaskan bahwa perubahan wujud zat itu dipengaruhi oleh kalor ya, atau energi panas yang diterima atau dilepaskan suatu benda ya. Nah, jadi perubahan itu bisa terjadi ketika adanya pelepasan atau penerimaan energi panas atau kalor itu ya, seperti itu. Nah, jadi demikian video pembelajaran hari ini. Bapak berharap kalian bisa mengerjakan tugas nanti mengenai percobaan ya yang akan kalian lakukan nanti. Silakan nanti kalian bisa lihat instruksinya di Google Classroom lewat virtual class. Silakan dicek, kemudian nanti bisa dikerjakan hari ini ya. Jadi semangat. Nah, jadi semangat belajarnya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, semangat belajarnya.